underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Partai Amanat Nasional atau PAN mengusulkan kepada pemerintah akan mengalihkan pola subsidi yang selama ini diberikan berupa barang, khususnya LPG 3 kg agar diberikan dengan cash. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ide yang bagus. Ya, kemarin kalau kita lihat itu pada saat aturan baru bahwa pengecer-pengecer LPG melon itu sudah akan ditiadakan. Sedangkan nanti distribusi dari melon tadi itu diserahkan kepada yang namanya semacam agen resmi dari Pertamina. Nah, sekarang kemarin kan menjadi ribut sekali itu, ya, antrinya nggak karuan, ya. Sekarang sebelum itu dilaksanakan maka peraturan tadi itu dicabut, jadi pengecer-pengecer itu dianggap menjadi penyalurnya Pertamina, ya. Jadi sementara ini kelihatannya oke. Tetapi sebetulnya apa yang terjadi dengan subsidi gas LPG melon ini sebetulnya mengerikan. Tujuannya itu kan untuk diberikan kepada orang-orang yang kurang. Betul. Ya, jadi yang orang yang miskin, orang yang daya belinya itu atau keuangannya itu sangat-sangat susah, juga UMKM yang bekerja masak-memasak, goreng-menggoreng, pokoknya jualan-jualan yang kaki lima itu kan disubsidi agar supaya bisa mempunyai bahan bakar dengan harga murah. Jadi melon itu harusnya untuk golongan yang tadi itu. Tapi sekarang kalau kita lihat di pasaran, itu kan yang beli LPG melon 3 kilo ini kan nggak cuma orang-orang yang kayak gitu. Tapi banyak restoran-restoran, banyak orang rumah tangga yang termasuk menengah, itu semua pada belinya melon karena memang harganya lebih murah, ya. Bahkan ada juga yang beli melon, ya, terus gasnya itu dipindah ke yang ukuran 16 kilo itu. Jadi dia jualan gas, tapi modalnya ngambil dari gas melon yang disubsidi yang murah tadi itu. Nah, ini kan sekarang menjadi tujuan dari pemerintah untuk subsidi ini kan menjadi disalahgunakan, disalahgunakan untuk mencari untung. Nah, tujuannya pemerintah kan memberi subsidi kepada kaum yang kurang duit, kaum yang miskin agar bisa hidupnya lebih baik. Nah, sekarang kalau terjadi penyelewengan seperti ini yang susah dikontrol, susah diatasi, ya satu-satunya jalan usul dari PAN tadi itu bagus. Karena ada datanya, keluarga mana yang miskin, yang patut diberikan subsidi. Setelah itu harga LPG dilepaskan harga pasar, bukan harga subsidi. Selisihnya itu sekarang kan melon kan dijual kurang lebih 20.000. Betul. Nah, misalnya harga yang sesungguhnya itu 60.000, ya 40.000 ini disubsidikan kepada orang-orang yang berhak tadi. Jadi di pasaran harganya tuh 60.000. Jadi dia juga harus bayar 60.000, tapi 40.000-nya kan disubsidi. Nah, ini akan membuat pasar tidak gaduh dan tidak akan terjadi penyelewengan tadi. Persis bensin kan. Premium yang disubsidi untuk rakyat, yang beli premium harga subsidi itu bukan kaum yang miskin, tapi justru yang hebat-hebat itu, yang kaya-kaya itu ikut beli di sana. Nah, ini kan nggak boleh. Ya, dengan adanya seperti ini, situasi pasar tidak akan terjadi ribut seperti kemarin. Melon di stop, semua pada ribut. Ya, bagaimana kalau yang dapat subsidi tadi tidak digunakan untuk membeli gas, Om Bob? Ya, bisa saja kemungkinan itu terjadi kan. Jadi, maaf, kalau orang-orang yang seperti itu kan nekat. Ya, terima subsidi 40.000, kelihatan ada duit gitu, sekarang lagi mendesak, butuh apa? Butuh beli nasi atau butuh beli rokok, macam-macam itu. Nah, pada saat gas melonnya habis, dia kan harus beli gas supaya bahan bakarnya di rumahnya itu tetap bisa ada. Nah, nggak ada uangnya lagi kan, uangnya karena tadi udah dibelanjakan untuk yang lain. Nah, ini bagaimana? Ya kan? Kalau ini terjadi,
yaitu pemerintah harus tegas. Ya no way. Jadi orang tersebut tidak mengerti bahwa dia telah disubsidi untuk beli gas melon agar dia bisa mempunyai bahan bakar tadi itu. Tapi kalau dia nekat, ya pemerintah harus sudahnya stop kan. Jadi nggak bisa terus, wah ini uangnya habis, jadi aku nggak bisa beli lagi gas karena subsidinya udah dipakai. Terus minta lagi sama pemerintah, gimana? Nah, ini nggak bisa. Ya tegas. Kalau memang sudah seperti itu, ya tidak ada lagi excuse. Jadi tetap gasnya 60.000, dia harus bayar 60.000. Jadi tidak ada hal-hal yang seperti ini disalahgunakan lagi. Nah ini memang dilemanya jadi pemerintah. Ya. Dikasih mentahan tadi itu dimanfaatkan yang lain, ya. Seperti contohnya banyak itu subsidi untuk buku, alat-alat tulis. Yeah. Ternyata buat beli jajan. Yeah. Ya, buat beli es, buat beli apa. Nah, ini kan jadi problem. Yeah. Maka sering pemerintah daerah yang memberi subsidi untuk beli alat tulis diberi kupon hanya untuk bisa mengambil di toko-toko alat tulis tadi itu. Tapi juga terjadi penyelewengan. Banyak sekali yang seperti itu, kupon-kuponnya dijual belikan. Dia terima cash. Ya. Orang lain yang beli lebih murah untuk alat-alat tulisan kantor dan buku tadi itu. Nah, memang ini menjadi dilema yang paling besar dari Indonesia saat ini, bahwa masyarakat kita itu masih berpikiran pendek. Ya. Ya, ini menjadi tugas pemerintah baru untuk meningkatkan kemampuan SDM-nya Indonesia agar situasi yang seperti ini jangan terjadi terus-menerus. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Saran dan masukan WhatsApp ke 0878 5590 7788. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.